selamat datang di podcast One Day with PR, podcast obrolan santai tapi berwawasan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik menarik seputar bagaimana PR dan media bekerja sama, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Nah, tentunya di sini saya nggak sendiri nih. Hari ini kita ditemenin sama ibu narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Titan, seorang praktisi PR dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya di Badan Geologi. Untuk ngobrol lebih dalam lagi, mungkin Ibu Titan boleh nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang semua. Saya Titan Roskusuma. Saya ini Humas Pemerintah di Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebetulan saya lulusan Vkom Unpad, sudah bidang kehumasan dari tahun 2017. Oh, udah cukup lama ya Ibu ya, dari tahun 2017. Mungkin aku sedikit kepo dulu nih. Jadi gimana nih Bu ceritanya awal mulanya Ibu ini bisa berkarir di bagian PR Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya Badan Geologi ini gitu. Awalnya saya masuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu CPNS tahun 2005. Karena S1 saya ilmu perpustakaan, jadi saya ditempatkan di Perpustakaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Jakarta. Pustakawan di sana selama 2 tahun, kemudian dimutasi ke Badan Geologi, ditempatkan di bagian perencanaan. Panjang lah ceritanya, di bagian perencanaan, kemudian di perpustakaan, dan pada ujungnya ketika saya mengambil S2 tahun 2012, saya diminta oleh Kepala Badan Geologi untuk mengelola kehumasan, karena di Badan Geologi ini belum ada lulusan komunikasi. Jadi waktu itu baru saya diminta untuk mengelola kehumasan. Jadi alih fungsional dari pustakawan menjadi peranata humas seperti itu. Berarti udah cukup lama ya Ibu? 17 ya? Lumayan banget. Nah, boleh dong Bu untuk ceritain pengalaman Ibu nih di dunia PR yang berkorelasi sama media gitu, khususnya kayak jurnalis gitu sih Bu. Kayak Ibu tuh sering ada aktivitas apa, atau mungkin kayak ada bentuk kerjasama bagaimana gitu? Ya, jadi kebetulan Badan Geologi ini kan tugas dan fungsinya itu banyak ya. Kita mempunyai 7 unit kerja. Ada yang menangani kebencanaan. Kalau kalian misalnya lihat pemberitaan tentang gempa bumi, pemberitaan tentang gunung api, gerakan tanah, tsunami, itu kerjaan kami. Ada juga pemetaan mengenai potensi panas bumi, mineral batu bara, minyak dan gas bumi, atau tentang air tanah, misalnya tentang biologi lingkungan, misalnya seberapa merusaknya kalau penggunaan air tanah itu berlebihan, dan banyak hal lainnya. Ketika saya ditugaskan untuk mengelola kehumasan pertama kali itu, yang pertama kali saya lakukan adalah menjalin kerjasama dengan wartawan. Kebetulan sebelum saya masuk ke kehumasan, ada beberapa wartawan senior yang sudah ngepost di Badan Geologi, tepatnya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Wartawan-wartawan senior ini biasanya ngepost di sana untuk mencari tahu informasi kebencanaan. Nah, kami kemudian ngobrol-ngobrol, pendekatan, akhirnya dibuatlah grup WA jurnalis gitu. Di situ. Jadi ada grup WA tersendiri sama Ibu juga di dalam situ? Saya adminnya, terus reach wartawan senior supaya mereka memberitahukan ke teman-teman wartawan kalau ini ada grup WA jurnalis. Di grup WA jurnalis ini lambat laun dari tahun 2017 yang hanya 10 sampai sekarang sudah sekitar 170 jurnalis dari nasional maupun internasional, kayak kantor berita Inggris, Rusia, Jerman, Jepang, Hong Kong, tuh semua ada. Tugas saya itu adalah mencari tahu informasi yang dibutuhkan oleh mereka, plus memberitahu informasi terkini tentang kebencanaan terutama. Misalnya sekarang lagi meletus di mana gitu, saya kasih tahu seperti itu. Berarti kalau misalnya di dalam grup WA itu yang ada Ibu sebagai adminnya ini, jurnalisnya ini kebanyakan jurnalis yang ada di Bandung atau di mana gitu Bu? Jadi yang saya bilang tadi, di nasional ada, plus internasional. Gitu. Nasional dan internasional ya. Yang jelas media massa yang sudah biasa memberitakan tentang kebencanaan. Oke, mungkin move ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Nah, biasanya nih dalam situasi yang harus memungkinkan kita merespon pernyataan negatif nih, pemberitaan negatif, biasanya ini tuh dari PR-nya sendiri yang turun langsung, atau bagaimana untuk merespon pernyataan-pernyataan negatif tersebut gitu?
Kalau ada, selama ini sih belum pernah ada pemberitaan negatif. Kita itu karena kita cenderungnya memberitahukan antisipasi mitigasi bencana, jadi selama ini belum pernah ada pemberitaan negatif, paling hoax ya. Pernah dari awal-awal saya menanganin kehumasan itu ada hoax. Jadi kita cepat memberikan berita tandingan dan disebarkan ke wartawan, atau pernah juga ada yang salah mengutip. Jadi kesannya pemberitaannya blunder, itu kita bikin hak jawab. Dan saya juga mendekati wartawan itu secara personal. Jadi gimana caranya saya ke perorangan itu akrab gitu, nggak cuman di grup WA aja gitu. Gimana caranya menjalin hubungan secara personal supaya mereka paham gitu kalau memang ini tuh kantor ini tuh tugasnya apa aja gitu. Tadi ada kutipan membangun hubungan secara personal sama jurnalis betul. ini ya Bu ya. Nah, kira-kira itu tuh gimana sih caranya untuk membangun hubungan secara personal gitu di luar pekerjaan gitu? Karena kita saling save nomor ya, berarti otomatis ketika mereka posting status WA, saya lihat kan. Nah, saya biasanya iseng reply gitu. Kalau misalnya saya lagi posisinya lagi nggak begitu sibuk, saya biasanya tanya kabar aja, gimana kabarnya atau apa, atau mereka yang sebaliknya ke saya juga kayak gitu, reply status saya atau nanya kabar saya. Dan bahkan ketika saya secara waktu itu sakit, yang bergerak tuh mereka mencarikan rumah sakit, daftarin ke rumah sakit mereka. Jadi kita memang udah seperti saudara gitu, karena kita tuh saling membutuhkan ya. Humas butuh wartawan pun butuh humas untuk mendapatkan berita yang update gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana peran media relations dalam menangani krisis komunikasi? Tadi kayak misalnya ada suatu hoax dan segala macam. Di sini itu berarti nanti Ibu tuh dibantu sama medianya, jadi medianya yang mengeluarkan sesuatu atau bagaimana gitu? Ada beberapa cara. Kita bisa bikin surat resmi ke pimpinan redaksi. Maksudnya paralel ya. Yang saya lakukan itu paralel, membuat surat resmi ke pimpinan redaksi, atau secara pribadi juga meminta tolong mereka untuk membantu meluruskan pemberitaan. Dan selama ini justru mereka yang support misalnya kalau ada berita di luar, kita dapat masukan, misalnya teh itu di Bandung Barat lagi ada banjir misalnya, padahal kita sebenarnya belum tahu kan. Nah, saya langsung follow up ke tim teknis. Nanti tim teknis kita koordinasi ke pimpinan, ngirim pasukan ke sana lah. Untuk melihat di lapangan apa yang terjadi gitu. Jadi kita saling backup. Pokoknya ada formalnya surat dan ada informalnya kita ngobrol gitu. Dibanyakin ngobrol lah gitu. Jadi insya Allah nggak akan ada miskomunikasi gitu. Jadi ketika ada kayak krisis tadi, hoax segala macam seperti itu kan mungkin dari pihak luarnya ya, Bu, betul. Nah, ada nggak sih kayak beberapa momen di mana jurnalis ini tuh meminta informasi tapi dari kita sendiri tuh belum bisa ngasih tahu gitu, dan bagaimana cara kita memberitahunya gitu loh, kalau misalnya kita tuh memang punya informasi ini, betul. cuman kita belum bisa ngasih tahuin ke media gitu loh. Nah, kalau saya pribadi ngasih jawaban normatif, jadi resikonya omongan saya dikutip sama mereka. Ya, sebenarnya masih rapat nih, belum ada rencana ke sana, tapi kan kita nggak bisa, kita kan harus melindungi kantor, tapi harus ngasih jawaban ke wartawan. Jadi ya jawabannya normatif gitu. Kita akan berencana untuk mengirimkan ke sana gitu. Meskipun itu masih posisinya masih koordinasi lah gitu. Masih belum ada fiksasinya belum gitu ada. ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kira-kira strategi apa aja sih yang Ibu gunakan untuk menjaga transparansi komunikasi dengan media, sekaligus kayak tetap tadi nih kita menjaga citra dan kepentingan organisasinya gitu. Kayak selain tadi kita ngasih jawaban yang informatif, biasanya gimana lagi gitu Bu? Atau mungkin kayak ada dari beberapa jurnalis atau mungkin wartawan yang kayak suka penasaran banget gitu sampai kayak PR-nya kewalahan gitu, ada nggak sih Bu? Kalau selama ini sebelum mereka minta, saya duluan ngasih, itu aja. Jadi informasi apapun saya akan ngasih ke mereka sebelum mereka mencari tahu. Jadi mereka akhirnya nggak ada kesempatan untuk ngejar kita karena udah cukup
asupan informasi dari saya itu udah cukup gitu, karena memang pekerjaannya banyak ya, tusinya banyak, jadi apapun saya akan cari tahu ke ahli. Misalnya lagi sekarang lagi ini nih musim penghujan, berarti kan sebentar lagi ada potensi untuk longsor. Nah saya cari tahu nih ke pimpinan, Pak, ini kira-kira di mana aja sih yang bakal longsor. Kebetulan kami kan banyak aplikasi nih, nah saya share ke mereka, jadi mereka pun udah nggak ada nafas untuk ini duluan gitu, minta duluan karena udah dikasih tahu sebelumnya. Iya. Oke. Udah cukup nih Bu pembahasan soal PR dan jurnalis, khususnya Ibu sebagai PR dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya di Badan Geologi. Nah mungkin aku sedikit mau kita main games nih Bu. Ada games namanya mitos atau fakta dari PR gitu ya Bu ya. Nanti Ibu boleh jawab ini tuh mitos atau fakta gitu berdasarkan yang Ibu rasakan gitu. Mitos lah. Mitos, oh iya, kenapa tuh mitos Bu? Karena kita tuh harus memberitahukan informasi apapun sesungguhnya kepada masyarakat melalui wartawan, hanya jangan membuat mereka takut. Contoh nih, kita itu kan kalau boleh dibilang kita itu tinggal di laboratorium bencana. Indonesia itu tinggal di laboratorium bencana. Kalau misalnya kita ngeh sama bencana yang akan terjadi, mungkin kita sebenarnya nggak betah tinggal di Indonesia ya. Gunung api di mana-mana gitu kan, ancaman gempa bumi, ancaman longsor, tsunami. Kemarin itu kan isu megatrust segala macam kan. Kalau misalnya kita tahu, mungkin kita nggak betah, tapi kan kita lahir besar dan tinggal sebagai orang Indonesia. Nah kita humas pemerintah itu harus memberitahukan ke masyarakat kenyataan yang sesungguhnya gitu ya, tapi dengan cara tidak menakut-nakuti, waspada tapi jangan sampai panik. Nah itu ke masyarakat melalui media, memberitahukan informasi sesungguhnya. Dan kita juga sering komunikasi dengan wartawan, bahkan kita bikin acara supaya mereka mengerti gitu bagaimana cara menyampaikan tapi tidak konteks menakut-nakuti. Misalnya ini bahaya di Indonesia tuh seperti ini, waspada ke masyarakat ya, tapi jangan, karena kan seringnya media tuh ngambilnya kata-kata yang eye catching tapi bikin takut gitu ya, karena bad news is good news gitu kan. Betul. Nah kita itu kerjasama sama wartawan, tolong beritahu masyarakat, tapi kitanya dalam rangka memberikan edukasi, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kalau misalnya memberikan kata-kata manis sepertinya enggak ya, karena kan orang memang ada curiga ya, suzon humas pemerintah itu hanya pencitraan. Enggak, itu enggak sama sekali gitu. Jadi mitos ya guys, kalau pertanyaan yang tadi ya. Tapi kami itu kan ada tim nih. Timnya itu biasanya kita ini kolaborasi. Pasti ada satu yang bisanya bisanya ngedit, yang satu bisanya soal narasi, yang satu bisanya soal koordinasi. Nah itu yang bikin kita maju, karena kan seperti teman-teman di sini juga kan nggak satu orang gitu. Kita yang yaitu kuncinya itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Jadi kita punya kebiasaan kita disatukan gitu. Jawaban yang tadi fakta ya guys, harus bisa ngedit nih teman-teman ya. Fakta ya. Kayak gimana ya Bu? Contohnya kayak ada suatu kejadian tapi kayak PR langsung harus turun duluan gitu loh. Iya jelas. Jadi gini, kayaknya bukan di PR aja ya, di setiap pekerjaan itu biasa. Kita itu kalau kerja bagus kita dibiarkan ya, tapi kalau kerjanya ada celah kita yang dicari gitu kan. Gitu. Jadi harus mental siap aja lah. Pokoknya kita bekerja sebaik mungkin, tapi kalau misalnya tidak diapresiasi ya sudahlah ya, yang penting kita bekerja semaksimal mungkin. Tapi memang kalau PR itu seperti itu, kita kan gak ada terdepan. Gimana caranya supaya informasi sampai, tapi kalau ada apa-apa juga jangan kita yang jadi sasaran gitu ya. Harus saling pintar-pintar aja menyikapi situasi. Mitos ya. Saya dulu nyangkanya seperti itu ya, karena
saya pikir gitu ya, media itu harus dikasih asupan ya, ditraktir makan siang, dikasih amplop seperti apa. Ternyata itu mitos, karena media zaman sekarang itu hebat-hebat. Mereka tuh nggak mau loh, kecuali media bodrek ya, yang nggak jelas itu dia dari media apa gitu, nggak jelas gitu. Kalau media nasional yang namanya sudah bagus gitu, itu nggak mau dikasih amplop juga nggak mau. Misal nih ya, kita bikin acara, kita siapkan anggaran ini misal ini ya, kasih, mereka nggak mau, mereka akan nolak, ya nggak mau. Jadi cukup mereka dapat informasi dari kita udah cukup bagi mereka gitu ya. Berarti jawaban yang tadi itu mitos, guys. Nah gitu teman-teman, jadi kita udah mendengarkan podcast seputar PR yang berkorelasi dengan media atau jurnalis bersama Ibu Titan. Dan juga tadi kita udah mendengarkan beberapa mitos atau fakta dari dunia PR itu sendiri. Mungkin untuk podcast kali ini sudah kami cukupkan saja. Sekian dan sampai jumpa. Dadah Ibu Aida, dadah. Ya.